kemampuan dari para calegnya ini adalah berbeda-beda. Ada yang memang bagus. Jadi kalau di daerah lain saya tidak mengerti, saya tidak bisa berkomentar. Namun kalau Kabupaten Brebes, ini ternyata Saudara Sukirso di Dapil 3 dan Saudara King Rahing Kusuma di Dapil 1, ini mereka tidak mundur. Tidak mundur karena surat pengunduran dirinya pada waktu diserahkan di KPU itu oleh mereka sudah dinyatakan bahwa surat pengunduran ini tidak berlaku. Dan juga mereka memberikan surat secara tertulis dan bermetere ditandatangani juga diserahkan kepada KPU pada waktu itu. Jadi itu juga bisa dijadikan suatu acuan, ya. Jadi bahwa dia itu tidak mundur, kayak gitu. Walaupun pada waktu itu saya yang memang memberikan surat pengunduran diri ke KPU, karena ini perintah partai. Pak, itu kan kalau misalnya sesuai aturan zonasi ya, yang dalam komandante kan dimana caleg meskipun secara ini menang, tapi dalam zonasi dia kalah, kan harusnya dia yang harus katakanlah mengalah ya Pak ya? Ya harusnya, itu kan seharusnya, karena apapun permasalahan itu kan bisa diurus, ya kan? Nah, urusannya kemana kalau di internal partai itu adalah di mahkamah partai, yaitu di DPP. Jadi nanti ini pun seandainya King sudah ditetapkan dan sudah klarifikasi memang dia tidak mundur dan ada permasalahan, otomatis kita juga akan maju ke DPP kalau memang King dipanggil untuk dituntut, kayak gitu. Karena kalau setahu saya DPP pun sudah memberikan surat, dan pada waktu itu sebelum keluar surat PP 03 itu orang-orang yang bermasalah itu sudah dipanggil di DPP untuk ditanyai dan diklarifikasi. Pak, misalnya mereka tidak mundur Pak ya, tidak mundur seperti yang dipaparkan Pak Indra, apakah berarti bisa dibilang mereka tidak mematuhi komandante Pak? Seperti ini, kita jangan dulu ngomong matuh dan tidak matuh, karena apapun kita ini pemilu ini kan mesti taat dengan aturan. Aturan yang berlaku adalah aturan KPU dan PKPU. Ya kan, walaupun di dalam partai itu sendiri memang ada suatu kesepakatan, tapi kan kesepakatan itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku, dengan aturan yang ada. Contohnya apa? Contohnya pertama, umpamanya di KPU sendiri itu punya dapil. Loh kok kita bikin dapil sendiri, walaupun itu merupakan suatu kesepakatan, ya kan? Ada yang dapilnya hanya cuman berapa desa. Nah, inilah yang mengakibatkan, mungkin saya ngomong mungkin, saya tidak mengatakan ini suatu kelemahan, tapi mungkin jadi yang namanya caleg itu serba susah, gitu loh. Pak, bisa dipastikan untuk Dapil Bantar Kawung Salem Larangan sama Dapil 1 ya, itu yang akan dilantik adalah Mas King sama termasuk Pak Kirso dengan King nanti yang akan dimajukan atau yang akan dilantik. Kalau menurut aturan KPU, PKPU, ya otomatis suara terbanyak. Kalau zonasi Pak? Kalau zonasi adalah suara yang dianggap jadi, yaitu walaupun suaranya itu rendah. Nah, terus Pak Indra sendiri pilihnya mana itu? Apakah itu tidak bertentangan dengan undang-undang KPU maupun PKPU? Bisa disimpulkan milihnya yang PKPU ya Pak?